Di sebuah desa pesisir yang diapit oleh lautan biru dan tebing-tebing kapur, hiduplah seorang gadis bernama Lumira. Ia dikenal karena keahliannya dalam menenun jala ikan dengan simpul yang rumit dan kuat. Namun, keahliannya selalu tertutup oleh bayang-bayang kegagalan masa lalu yang membuatnya menjadi pribadi yang pemalu dan senantiasa menunduk. Ia takut akan tatapan mata dan bisik-bisik warga, sebuah rasa sakit yang terus ia simpan dalam hatinya yang paling dalam, membuatnya sulit untuk bersinar. Lumira adalah seorang gadis bertubuh semampai dengan kulit sawo matang khas penduduk pesisir. Rambutnya yang hitam legam dan panjang selalu ia ikat sederhana, seakan tak ingin menarik perhatian. Ciri khasnya adalah sepasang mata yang teduh, namun seringkali berkaca-kaca menahan kesedihan. Ia hidup dalam bayang-bayang sebuah kesalahan besar saat perayaan panen laut tahun lalu, di mana jala raksasa hasil tenunannya robek di saat-saat penting. Insiden itu menjadi bahan cemoohan yang tak pernah benar-benar hilang. Setiap pagi, Lumira akan pergi ke pantai paling sunyi, bukan untuk bermain, melainkan untuk menyendiri. Ia akan duduk di atas sebuah batu karang, membiarkan angin laut menerpa wajahnya yang muram. Ia lebih banyak berbicara dengan deburan ombak daripada dengan manusia lain di desanya. Tangannya yang terampil seringkali hanya diam di pangkuannya, takut untuk kembali menciptakan sesuatu yang indah, khawatir jika karyanya hanya akan berujung pada kegagalan dan cemoohan lagi. Meskipun ayah dan ibunya selalu memberikan dukungan, luka di hati Lumira terasa begitu personal. Ia merasa telah mengecewakan seluruh desa, membawa aib bagi keluarganya. Rasa bersalah ini menjadi beban berat yang menekan pundaknya, membuatnya berjalan dengan kepala tertunduk. Ia merindukan saat di mana ia bisa tersenyum lepas tanpa merasakan tusukan tajam dari ingatan masa lalunya. Di desa itu, ada seorang gadis lain bernama Srila, yang keahliannya dalam merangkai bunga karang selalu dipuji. Srila memiliki sifat angkuh dan melihat Lumira sebagai saingan yang telah jatuh. Setiap kali berpapasan, Srila tak pernah lupa melontarkan sindiran tajam atau tatapan merendahkan, yang membuat luka Lumira semakin menganga. Lumira hanya bisa diam, membiarkan kata-kata itu menusuknya. Ketakutannya untuk mencoba lagi membuatnya semakin terisolasi. Ia menolak untuk ikut serta dalam persiapan festival desa yang akan datang, meskipun keahliannya sangat dibutuhkan. Ia memilih untuk bersembunyi di dunianya yang kecil dan sunyi, sebuah cangkang tak terlihat yang ia bangun untuk melindungi hatinya yang rapuh. Namun, ia tidak menyadari bahwa di dalam cangkang itu, takdir sedang mempersiapkan sesuatu yang lain untuknya. Puncak dari penderitaan Lumira terjadi di pasar desa yang ramai. Saat itu, kepala desa mengumumkan akan diadakannya lomba membuat hiasan paling indah untuk menyambut ritual laut tahunan. Semua mata tertuju pada Srila, yang sudah pasti akan menjadi juaranya. Namun, beberapa tetua desa masih mengingat keindahan tenunan Lumira dan menyarankan agar ia ikut serta untuk menebus kesalahannya. Mendengar itu, Srila tertawa dengan suara yang nyaring dan penuh penghinaan. Di hadapan semua orang, ia berkata, "Lumira, tangannya hanya bisa membuat jala yang robek. Memberinya kesempatan sama saja seperti membuang benang sutra ke dalam lumpur." Kata-kata itu begitu tajam dan menusuk, lebih menyakitkan dari serpihan karang yang paling runcing sekalipun. Seluruh pasar terdiam, lalu beberapa orang mulai berbisik-bisik, menyetujui ucapan Srila. Wajah Lumira memucat seketika, dan matanya dipenuhi air mata yang siap tumpah. Ia merasa telanjang di tengah keramaian, setiap pasang mata terasa seperti jarum yang menusuk kulitnya. Tanpa berkata apa-apa, ia berbalik dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan pasar dengan hati yang hancur berkeping-keping. Suara tawa Srila dan bisikan warga terus terngiang di telinganya, menjadi sebuah gema yang menyakitkan. Penghinaan publik itu menjadi butir pasir yang masuk ke dalam jiwa Lumira. Bukan lagi sekadar kenangan buruk, melainkan sebuah luka baru yang segar, perih, dan membekas. Luka itu terasa begitu nyata, sebuah beban yang membuatnya sesak napas.
Ia merasa dirinya benar-benar tidak berharga, persis seperti apa yang dikatakan Srila di hadapan semua orang. Sejak hari itu, Lumira benar-benar menutup dirinya dari dunia luar. Ia tak lagi pergi ke pantai, bahkan untuk sekadar melihat ombak. Kamarnya menjadi satu-satunya tempat ia merasa aman dari dunia yang kejam. Kata-kata Srila telah menjadi racun yang menggerogoti sisa-sisa kepercayaan dirinya, membuatnya yakin bahwa ia memang ditakdirkan untuk menjadi sebuah kegagalan. Setelah kejadian di pasar, Lumira benar-benar menarik diri. Ia menghabiskan hari-harinya di dalam kamar yang remang-remang, menolak untuk keluar bahkan untuk makan bersama keluarganya. Tirai jendelanya selalu tertutup rapat, menghalangi cahaya matahari dan suara riuh desa. Kesunyian menjadi satu-satunya temannya, sebuah selimut tebal yang ia gunakan untuk membungkus hatinya yang terluka parah. Orang tuanya mencoba membujuknya dengan berbagai cara, namun Lumira tetap diam 1000 bahasa. Ia hanya akan menggelengkan kepala, dengan tatapan mata yang kosong. Ia membangun sebuah dinding tak kasat mata di sekelilingnya, sebuah cangkang pelindung yang begitu tebal hingga tak ada satupun suara yang bisa menembusnya. Ia merasa inilah satu-satunya cara untuk berhenti merasakan sakit. Di dalam kesendiriannya, ia seringkali hanya duduk memandangi tangannya. Tangan yang dulu lincah menenun simpul-simpul rumit kini hanya terkulai lemah. Ia melihatnya sebagai sumber aib, alat yang telah membuatnya malu. Kepercayaan pada kemampuannya sendiri telah hancur lebur, meninggalkan kekosongan dan keputusasaan yang mendalam di dalam dirinya. Desa pun mulai melupakan Lumira. Orang-orang sibuk dengan persiapan festival, dan nama Lumira hanya sesekali disebut sebagai contoh kegagalan. Srila semakin diagung-agungkan, keindahannya dalam merangkai bunga karang menjadi buah bibir. Lumira, dari balik jendelanya, sesekali mengintip keramaian itu dengan perasaan iri dan sakit hati yang bercampur aduk. Dalam cangkang kesunyiannya, Lumira tidak melakukan apa-apa selain meratapi nasibnya. Ia memutar ulang kejadian memalukan itu di benaknya, lagi dan lagi, hingga setiap detailnya terukir tajam dalam ingatannya. Ia tidak tahu bahwa proses ini, meskipun menyakitkan, adalah bagian dari sebuah transformasi besar yang akan segera ia alami, sama seperti seekor kerang yang mulai merasakan iritasi dari benda asing di dalam tubuhnya. Kabar tentang keterpurukan Lumira akhirnya sampai ke telinga Nalendra, seorang penyelam mutiara tua yang paling dihormati di desa. Nalendra dikenal bukan hanya karena keberaniannya menyelam ke dasar laut, tetapi juga karena kearifannya yang mendalam. Dengan langkah perlahan, ia mendatangi rumah Lumira dan meminta izin untuk menemuinya. Awalnya Lumira menolak, namun Nalendra dengan sabar menunggunya di depan pintu. Akhirnya, dengan ragu, Lumira membuka pintu kamarnya. Nalendra masuk dengan senyum teduh, tidak mengatakan apapun tentang kejadian di pasar. Ia hanya duduk di samping Lumira dan mengeluarkan sesuatu dari kantong kainnya. Sebuah mutiara besar yang berkilau dengan cahaya keperakan yang indah. Ia meletakkan mutiara itu di telapak tangan Lumira. "Tahukah kau bagaimana benda seindah ini tercipta, Nak?" tanya Nalendra dengan suara lembut. Lumira hanya menggeleng. "Mutiara ini lahir dari sebuah luka," lanjut Nalendra. "Seekor kerang terluka karena sebutir pasir tajam masuk ke dalam cangkangnya. Rasa sakit itu terus-menerus mengganggunya. Ia tidak bisa mengeluarkannya." Nalendra kemudian menjelaskan bahwa untuk melindungi dirinya, kerang itu mengeluarkan getah istimewa dari dalam tubuhnya. Lapisan demi lapisan getah itu membungkus butir pasir yang menyakitkan itu. Ia tidak membuang lukanya, Lumira. Ia mengubahnya. Tahun demi tahun, lapisan itu semakin tebal, hingga butiran pasir yang tajam itu berubah menjadi permata yang berkilau ini. Jelasnya, luka yang kau rasakan, cemoohan yang kau terima, itu adalah butir pasirmu, kata Nalendra sambil menatap lekat mata Lumira. Kau bisa membiarkannya terus menyakitimu, atau kau bisa mulai melapisinya dengan sesuatu yang indah dari dalam dirimu. Lapisi dengan kesabaran, dengan ketekunan, dan dengan karyamu.
ubahlah lukamu menjadi mutiara jiwamu. Kata-kata itu meresap perlahan ke dalam hati Lumira, menyalakan sebuah percikan kecil di tengah kegelapan. Setelah pertemuan dengan Nalendra, sesuatu di dalam diri Lumira mulai berubah. Ia tidak lagi melihat lukanya sebagai akhir dari segalanya, melainkan sebagai sebuah awal. Ia memutuskan untuk berhenti bersembunyi. Ia tidak akan melupakan rasa sakitnya, tetapi ia akan mengubahnya, sama seperti nasihat sang penyelam tua. Ia akan melapisi butir pasir di hatinya dengan keindahan. Lumira mulai dengan memberanikan diri keluar dari kamarnya. Ia tidak langsung pergi ke keramaian, melainkan ke gudang tua di belakang rumahnya. Di sana, tersimpan banyak kerang dan cangkang sisa tangkapan ayahnya. Ia mengambil sebuah cangkang kerang yang polos, lalu mengambil pisau ukir kecil milik kakeknya. Tangannya yang gemetar mulai mencoba mengukir sebuah pola sederhana. Awalnya, ukirannya kaku dan tidak beraturan. Jari-jarinya terasa canggung setelah lama tidak berkarya. Namun, Lumira tidak menyerah. Setiap goresan pisau di atas permukaan cangkang kerang menjadi caranya menyalurkan emosi. Rasa sakit, kekecewaan, dan kemarahannya perlahan berubah menjadi garis-garis yang meliuk, membentuk pola bunga laut dan ombak yang dinamis. Hari demi hari, ia terus berlatih. Setiap pagi sebelum fajar, ia sudah berada di gudang, tekun mengukir. Ia tidak lagi peduli dengan apa kata orang. Proses ini adalah untuk dirinya sendiri, sebuah meditasi untuk menyembuhkan jiwanya. Lapisan demi lapisan keahlian mulai terbentuk, menutupi rasa mindernya. Cangkang-cangkang kerang yang tadinya biasa saja kini berubah menjadi karya seni yang luar biasa indah di tangannya. Ia menemukan bahwa semakin dalam ia menyalurkan perasaannya, semakin indah pula ukiran yang ia hasilkan. Pola ukirannya memiliki kedalaman emosi yang tak bisa ditiru oleh siapapun. Ini bukan lagi sekadar keterampilan tangan, melainkan sebuah ekspresi jiwa. Tanpa sadar, Lumira telah menciptakan lapisan-lapisan, nacre-nya sendiri, mengubah luka batinnya menjadi sumber kekuatan dan kreativitas yang tak terbatas. Suatu sore, Ibu Lumira tanpa sengaja masuk ke gudang dan tertegun melihat puluhan cangkang kerang berukir yang tertata rapi. Setiap ukiran begitu detail dan hidup, memancarkan keindahan yang hening namun kuat. Sang ibu mengambil salah satu karya itu dan membawanya keluar, menunjukkannya kepada beberapa tetangga. Kabar tentang bakat baru Lumira pun mulai menyebar dari mulut ke mulut. Orang-orang yang dulu mencemoohnya kini mulai datang ke rumahnya dengan rasa penasaran. Mereka terpesona melihat bagaimana Lumira mengubah cangkang biasa menjadi benda seni yang berharga. Mereka melihat perubahan pada diri Lumira. Gadis yang dulu selalu menunduk itu kini menatap mereka dengan sorot mata yang tenang dan penuh percaya diri. Kilau dari mutiara dalam dirinya mulai terpancar keluar. Srila pun mendengar kabar itu dan datang untuk melihatnya sendiri. Ia datang dengan niat meremehkan, namun ia terdiam saat melihat kerumitan dan keindahan ukiran Lumira. Ada sesuatu dalam karya-karya itu, sebuah kejujuran dan kedalaman, yang tidak bisa ia tandingi dengan rangkaian bunga karangnya yang meriah namun dangkal. Untuk pertama kalinya, Srila merasa tersaingi. Permintaan akan ukiran cangkang kerang buatan Lumira mulai berdatangan. Awalnya dari para tetangga, lalu dari desa-desa sebelah. Karyanya tidak hanya dianggap sebagai hiasan, tetapi juga sebagai simbol ketekunan dan transformasi. Lumira tidak lagi menenun jala, tetapi ia telah menenun sebuah kehidupan baru untuk dirinya sendiri, sehelai demi sehelai, melalui setiap ukiran yang ia ciptakan. Lumira menerima semua pujian itu dengan rendah hati. Ia tahu bahwa keindahan karyanya lahir dari tempat yang paling gelap di hatinya. Ia tidak lagi merasa malu akan lukanya, justru ia merasa berterima kasih. Butir pasir, itu telah memaksanya untuk menemukan harta karun yang terpendam di dalam dirinya. Ia terus berkarya, setiap hari melapisi jiwanya dengan keindahan dan kekuatan. Menjelang puncak festival, sebuah badai besar yang tak terduga menerjang pesisir.
Angin kencang dan ombak ganas merusak banyak persiapan. Yang paling parah, patung kayu suci berbentuk ikan raksasa yang menjadi pusat ritual, hancur berkeping-keping diterjang ombak. Seluruh desa dilanda kepanikan dan kesedihan. Festival terancam gagal, dan itu dianggap sebagai pertanda buruk. Di tengah keputusasaan itu, Lumira melangkah maju. Ia melihat sebuah bongkahan kayu besar dari pohon tua yang tumbang akibat badai. Sebuah ide cemerlang terlintas di benaknya. Ia menghadap kepala desa dan berkata, "Izinkan saya mencoba memperbaiki apa yang telah rusak. Beri saya waktu hingga esok pagi." Semua orang ragu, namun melihat sorot mata Lumira yang penuh keyakinan, kepala desa pun setuju. Dengan dibantu beberapa pemuda, Lumira membawa bongkahan kayu itu ke halaman rumahnya. Sepanjang malam, di bawah cahaya obor, ia bekerja tanpa henti. Tangannya yang sudah sangat terampil kini tidak hanya mengukir cangkang kecil, tetapi menari di atas permukaan kayu yang besar. Ia tidak sekadar membuat patung ikan baru, ia mengukir sebuah kisah di atasnya. Ia mengukir ombak badai yang ganas di bagian bawah, lalu seekor kerang yang menahan sakit di tengahnya. Dan dari dalam kerang itu muncul seberkas cahaya yang berubah menjadi ikan raksasa yang indah. Sisiknya berkilau seperti ribuan mutiara. Mahakarya itu adalah kisah hidupnya, sebuah simbol bahwa dari kehancuran bisa lahir keindahan yang lebih agung. Srila, yang turut menyaksikan dari kejauhan, hanya bisa menatap dengan penuh kekaguman dan penyesalan. Keesokan paginya, saat warga desa terbangun dengan lesu, mereka disambut oleh sebuah pemandangan yang menakjubkan. Di tempat patung yang hancur, kini berdiri sebuah mahakarya yang luar biasa indah. Patung ukiran Lumira tidak hanya menyelamatkan festival, tetapi juga menyampaikan pesan yang kuat tentang harapan dan ketahanan. Seluruh desa bersorak, nama Lumira dielu-elukan sebagai pahlawan mereka. Festival Laut tahun itu menjadi yang paling berkesan sepanjang sejarah desa. Patung karya Lumira menjadi pusat perhatian, sebuah monumen abadi yang mengingatkan semua orang tentang kekuatan transformasi. Lumira tidak lagi berdiri di bayang-bayang. Ia berdiri di tengah-tengah warganya, bukan dengan kesombongan, tetapi dengan ketenangan dan cahaya yang memancar dari dalam dirinya. Ia telah menemukan tempatnya. Srila mendekati Lumira dengan kepala tertunduk, meminta maaf atas segala ucapan kasarnya di masa lalu. Lumira tersenyum dan memaafkannya dengan tulus. Hatinya tidak lagi menyimpan dendam, karena luka itu telah berubah menjadi sesuatu yang berharga. Ia mengerti bahwa tanpa butir pasir dari Srila, mungkin mutiara di dalam dirinya tidak akan pernah terbentuk. Lumira kini menjadi seniman paling dihormati di seluruh pesisir. Karyanya tidak hanya indah, tetapi juga penuh makna, menginspirasi banyak orang untuk tidak menyerah pada kesulitan. Ia mengajari anak-anak di desanya seni mengukir, menanamkan pada mereka filosofi mutiara, bahwa setiap luka, setiap kesulitan, dan setiap kegagalan adalah kesempatan untuk menciptakan sesuatu yang agung dan bernilai. Ia sering mengunjungi Nalendra, sang penyelam tua, membawakannya ukiran kerang terindahnya. Mereka akan duduk di tepi pantai, memandangi lautan, dan berbicara tentang kearifan hidup. Lumira telah menjadi bukti hidup dari ajaran sang mentor. Ia adalah mutiara yang sempurna, lahir dari penderitaan, diasah oleh ketekunan, dan kini menyinari dunianya dengan cahaya kebijaksanaan. Dari kisah Lumira, kita belajar sebuah pesan moral yang mendalam. Jangan pernah takut pada luka dan kesulitan yang datang dalam hidup. Terimalah itu sebagai kesempatan untuk bertumbuh. Sebab, seringkali dari rasa sakit yang paling dalamlah, Sang Pencipta menumbuhkan keindahan dan kekuatan terbesar yang tersembunyi di dalam jiwa kita.